Apa itu kodo dan kodar? Kodo dan kodar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodo secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Kodo secara istilah, yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz, papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun kodar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Kodar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ada kalanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terwujud seketika tanpa proses, yakni disebut al-amru kun fayakun atau jadilah, maka jadi. Seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf 7:54. Kodo adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama kodar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah kodo dan kodar. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Pertama, takdir mubram. Takdir mubram ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh-contoh takdir mubram antara lain sebagai berikut. A. Setiap makhluk pasti akan mengalami mati atau seseorang pasti hanya punya satu ibu kandung. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul mauti wa innama wa fauna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Quran Surat Ali Imran atau 3:185. B. Manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. C. Di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah. Artinya, segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Kayu mempunyai kemampuan berbeda dengan besi. Kekuatan, tenaga manusia berbeda dibandingkan dengan gajah, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet hingga benda-benda yang terkecil bergerak sesuai dengan garisnya, dan waktu tak pernah berhenti. Kedua, takdir mualak. Takdir mualak ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali dalil mengenai keimanan terhadap kodo dan kodar, antara lain sebagai berikut. 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullan yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala alihi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah, sesekali-sekali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah atau 9:51. 2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat
Al-Qamar atau 54:49. 3. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdamun. Artinya, maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat An-Nahl atau 6:61. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan bahwa telah diperintahkan kepada malaikat Jibril supaya menulis 4 perkara, yaitu rezeki, ajal, amal, dan nasib rugi atau untungnya. Adapun dalil akli adalah dalil yang diambil dari akal yang sehat. Akal sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehendak dan perhitungan akal manusia. Akal sehat juga mengakui adanya peraturan, ukuran, undang-undang, sifat, serta hukum alam atau sunatullah yang berlaku bagi alam semesta, seperti api bersifat panas, tanah bersifat padat, atau arlot rasa asin. Kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Takdir sebagaimana telah dijelaskan adalah takaran, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan Allah tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku bagi semua makhluknya. Takdir ada 2 macam, yaitu 1. Takdir mubram yang makhluk tidak diberi peluang atau kesempatan untuk memilih dan mengubahnya, dan 2. Takdir mualak yang makhluk diberi peluang atau kesempatan untuk memilih dan mengubahnya. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala da'a dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut bahasa ikhtiar berarti memilih. 2 pengertian yang berbeda itu tetap mempunyai hubungan yang erat dan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, setiap orang mempunyai kebebasan memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mencari nafkah dengan berdagang, bertani, berkarya di kantor, berwirausaha, dan lain sebagainya. Tawakal diartikan dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dalam bahasa Arab, tawakal berarti mewakilkan, yaitu mewakilkan kepada Allah untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu urusan. Ajaran tawakal ini menanamkan kesan bahwa manusia hanya memiliki hak dan berusaha, sedangkan ketentuan terakhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila usahanya berhasil, ia tidak bersikap lupa diri, dan apabila mengalami kegagalan, ia tidak akan merasa putus asa. Pengertian seperti ini merupakan ajaran tawakal yang paling tepat. Fungsi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Islam itu ajaran yang tinggi mulia, bersifat universal, sangat sesuai dengan fitrah, suci, indah, sempurna, dan tidak ada ajaran lain yang mampu menandinginya. Salah satu pokok ajarannya ialah keimanan pada qada dan qadar. Setiap muslim dan muslimah wajib beriman bahwa ada qada dan qadar Allah yang berlaku untuk seluruh makhluknya, baik takdir yang menguntungkan dirinya atau sesuai keinginannya maupun sebaliknya. Apapun kenyataannya, kita harus yakin bahwa di balik setiap takdir yang terjadi pasti mengandung hikmah bagi manusia. Perilaku cerminan iman kepada qada dan qadar. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar antara lain sebagai berikut. A. Yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis masuk akal. Apabila kita sulit memahaminya, hal tersebut berarti bahwa kita sendiri yang belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai hal tersebut. B. Pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. C. Allah tidak akan menyalahi hukumnya sunatullah sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. Kesimpulan, berikan kepada qada dan qadar adalah mempercayai dan meyakini terhadap segala ketentuan hidup yang telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berikhtiar, optimis, dan tawakal.